Baik, dimulai ya. Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, yang terhormat Ibu Rita dan Bapak Beri selaku dosen kami dari mata kuliah dasar-dasar organisasi manajemen. Hari ini tepatnya di hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai artikel dengan tema organisasi manajemen yang berjudul penerapan daily management efektif dalam usaha wedding organizer Tiara. Baik, sebelumnya kami akan mengenalkan diri kami terlebih dahulu dengan saya Vira Tiara Putri, NIM G2110545, dan ada rekan saya Indah. Halo, NIM saya rekan... G2110146. Baik, ada rekan saya Yofri. Ya, saya Yofri. NIM saya G2110126. Lalu ada yang cantik dengan Melinda. Hai, NIM saya 2110625. Baik, dan yang terakhir ada Kang Syukur. Halo Kang Syukur. Hai, saya G171036. Baik, alhamdulillah hari ini kami dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mempresentasikan mengenai artikel yang kami buat pada kesempatan ini untuk melengkapi tugas UAS pada kesempatan kali ini. Ya, pendahuluan akan saya sampaikan terlebih dahulu. Mengapa kami mengambil artikel mengenai penerapan daily management wedding organizer, karena wedding organizer atau WO itu sedang booming-boomingnya, dimana ketika kita akan mengadakan sebuah acara pernikahan, pasti di dalamnya itu mempunyai perencanaan dan supervisi rangkaian acara yang seharusnya di manajemen atau dijalankan dengan baik, dari mulai perencanaan pertama, akadnya, pertunjukan atau hiburannya, upacara adat, sampai launching atau artinya sampai acara tersebut. Nah, untuk aspek penting dari kesuksesan sebuah acara pesta pernikahan adalah penerapan manajemen event yang baik. Bagaimana sih wedding organizer atau itu melakukan penerapan manajemennya dari mulai tahapan awal hingga akhir, yang akhirnya klien itu bisa terpuaskan dengan hasil yang WO tersebut berikan. Baik, tujuan penelitian ini atau kita ambil artikel ini adalah untuk mengkaji secara mendalam pengaruh faktor manajemen event yang mencakup planning, organizing, actuating, and controlling dalam pelaksanaan pesta pernikahan. Baik, materi dan metode yang kami ambil itu kami menggunakan pendekatan kualitatif yang terbentuk oleh studi kasus, yaitu dikenal dengan teori POAC, yaitu yang tadi disebutkan planning, organizing, actuating, and controlling. Dengan subjeknya adalah sebuah wedding organizer yang berada di Ciapus, Bogor, yaitu WO Love Tiara. Untuk teknik pengumpulan data yang kami lakukan dengan cara partisipan observatori, terus yang kedua kami wawancara, yang ketiga studi kepustakaan, dan yang terakhir dokumentasi. Tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh kami itu mengumpulkan data melalui wawancara mendalam kepada WO Love Tiara dengan melakukan observasi terlebih dahulu. Untuk selain itu catatan-catatan yang terjadi di lapangan seperti apa saja sih yang dilakukan WO Love Tiara dari mulai owner pemiliknya sampai dengan acaranya selesai, sampai dengan masukan-masukan kliennya, itu menjadi data bagi penelitian kami. Baik, selanjutnya pembahasan yang akan dijelaskan oleh Kang Yofri, silakan. Baik, terima kasih. Saya Yofri Haryadi, dan untuk sesi ini saya ingin menjelaskan, membahas mengenai bagaimana sistem kerja dari sebuah wedding organizer tersebut. Dan wedding organizer Love Tiara ini adalah dimiliki oleh perusahaan perorangan seperti itu, namun menggunakan prinsip manajemen
daily management, yang artinya dalam pengertian kami daily management, karena pekerjaan ini adalah work by project, jadi setiap ada project mereka akan langsung direkrut dan dibuatlah kepanitiaan-kepanitiaan kecil sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia, terutama dari pihak klien itu sendiri. Dan sistem koordinasi bekerjanya, pengkoordinasiannya itu terdiri dari 3 bagian yang penting yang harus dimiliki oleh sebuah WO atau wedding organizer, yang juga diterapkan pada sebuah kegiatan atau penyelenggara event atau event organizer untuk kepentingan yang cukup luas, pesta, upacara, kegiatan, HUT. Bahkan penyelenggaraan protokoler pun banyak yang menggunakan jasa event organizer, dan wedding organizer itu yang lebih spesifiknya. Dan 3 bagian yang paling utama dalam struktur organisasi kerja ini adalah owner, pemilik, sudah jelas ya seperti itu. Kemudian ada bagian keuangan dan ada bagian marketing. Nah, ketiga pihak ini mereka bekerja secara independen, namun pada saat memiliki banyak pekerjaan atau banyak job, maka mereka dapat membentuk panitia-panitia kecil untuk menjalankan tugas sesuai dengan masing-masingnya. Tapi yang jelas ini adalah hal yang penting, di mana pemilik sudah pasti dia akan melakukan eksekusi dari setiap tawar-tawaran pekerjaan yang didapat dari marketing. Dan tidak hanya dari marketing saja, bisa saja pihak dari bagian keuangan mendapatkan job, kemudian didiskusikan oleh 3 orang ini. Dan ini adalah bentuk usaha yang cukup simpel dengan pengorganisasian yang sistematis dan rapi, namun dibutuhkan tingkat ketelitian dan profesional yang cukup tinggi. Dan dari 3 bagian tersebut, kemudian bagian marketing terutama harus juga berkolaborasi dengan 2 pekerjaan utama di bidang produksi, kemudian juga di perlengkapan. Nah, pihak-pihak yang ada di bagian produksi ini, mereka direkrut by project, artinya mereka tidak digaji bulanan, tidak ada tanggung jawab untuk masuk pagi, pulang seperti itu, rutinitas mereka tidak ada, namun mereka akan dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan klien-kliennya. Seperti ada di bagian produksi itu yang paling utama fitting baju, kemudian penjahit, bordir, payet, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah untuk perlengkapan, ini yang paling penting. Bagian perlengkapan tentunya harus memastikan di mana kegiatan akan diselenggarakan, apakah di dalam gedung atau di luar gedung, bagaimana keamanannya, kebersihannya, dan bagaimana keterlibatan dari masyarakat di lingkungan atau pemerintah yang ada di lingkungan setempat, termasuk pengamanannya juga. Meliputi bagian yang harus ada adalah pelaminan, tenda, meja saji, dan perlengkapannya. Karena biasanya dari pihak klien menginginkan hanya ada meja saji saja, kemudian masaknya dilakukan oleh pihak keluarga mereka. Oke, itu diberikan selama anggaran dan alokasinya cukup. Dan ada pihak di luar dari itu cukup banyak sekali yang terlibat, tidak masuk dalam struktur, tapi dia sangat berperan seperti catering, jasa event organizer jika diperlukan untuk mendatangkan artis atau direkam atau divideokan atau live streaming, dan kemudian MC, master ceremony, termasuk juga di dalamnya ada grup musik. Nah, ini berikutnya kami ingin menjelaskan pembagian kerja. Di sini pemilik usaha sudah jelas tadi kami sampaikan, marketing memiliki target capaian kerja yang sangat diandalkan untuk mendapatkan order pekerjaan, dan marketing ini bisa dikatakan tulang punggung jadi bekerjanya roda organisasi atau berjalannya sebuah wedding organizer ini, seperti itu. Ada bagian produksi, ini cukup banyak, tapi biasanya kami melihatnya bagian produksi ini adalah mereka yang profesional. Kita merekrut dari luar atau dari internal sendiri dengan bayaran-bayaran tertentu, dan ini sudah ada kerjasama antara dari pengorganisasi dengan pihak luar tersebut. Kemudian mengenai apa saja dan tanggung jawabnya dan bagaimana WO ini bisa berjalan atau bagaimana pembiayaan dan promosinya akan dilanjutkan dengan rekan kami. Silakan Melinda Luvita untuk menyampaikan bagaimana ketika klien datang dan meminta atau jasa WO ini kepada mereka. Silakan Melinda, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, Pak Yofri, terima kasih. Di sini ada contoh simulasi biaya pernikahan ya. Yang pertama,
kita pastikan tanyakan langsung sama Mana suaranya? klien kita untuk masalah budget. Ada suaranya, maaf. Ada, silahkan dilanjutkan, Linda. Baik, terima kasih Kak Fira. Nah, tadi balik lagi ditanya sama klien, disesuaikan oleh budgetnya. Nah, ini contoh simulasinya. Di sini ada paket, di sini ini ada beberapa di sini mulai dari 18 juta, di sini udah termasuk sama paket prasmanan untuk tamu undangan sama untuk keluarga inti. Di sini juga udah termasuk mas kawin, udah termasuk juga urus surat ke KUA sama fotografer dan undangan 400 lembar. Nanti untuk kembali lagi untuk harganya dikembalikan lagi sama klien disesuaikan oleh budget. Ini simulasi harganya ya, contohnya aja. Kayak misalnya prasmanannya 15 juta, paket prasmanan untuk tamu undangan 400 porsi per orang, ditambah untuk makan keluarga inti dan seserahan, besan ya, tetangga. Lalu untuk seserahannya ini sudah termasuk dari tas, baju, sepatu, dompet, make up, dan peralatan mandi, bed cover, seperangkat alat sholat, pakaian dalam. Nah, ini bebas tergantung klien. Untuk mas kawinnya 3 juta dari kita, tapi balik lagi ke budget klien ya. Dan untuk fotografernya ini sudah termasuk video dan untuk semua udah termasuk semua. Dan udah termasuk musik ya, organ tunggal gitu. Dari total yang dikeluarkan untuk jasa WO kami dengan asumsi 400 undangan serta penyelenggaraan tanpa gedung dengan total 49.500.000. Baik, untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh Kak Indah. Terima kasih atas kesempatannya Kak Melinda. Untuk itu setelah penjelasan yang telah disampaikan oleh Kak Melinda, kita harus tahu ya, apa sih peran dari sebuah wedding organizer ini? Yang pertama adalah meringankan beban calon mempelai. Meringankan calon mempelai itu adalah salah satu tugas wajib dari wedding organizer sebagai perencana, seperti memberi usulan dan masukan tentang konsep acara, biaya, venue, vendor-vendor seperti dekor, catering, foto, dan video. Lalu MC juga, dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh calon pengantin. Sebagai koordinator, wedding organizer mengkoordinasi seluruh pihak yang terlibat di pesta pernikahan untuk mengatur calon mempelai, keluarga, para vendor, dan pengisi acara, termasuk pengaturan jadwal technical meeting dan gladi bersih. Membuat rundown juga menjadi salah satu peran dari wedding organizer. Dan yang kedua adalah menjadi penengah dan pemersatu keluarga calon pengantin. Maksudnya apa nih? Jadi gini, menjadi tugas wedding organizer untuk mengelola panitia keluarga inti agar tidak perlu terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Perbedaan pendapat kan sering terjadi ya, kalau misalnya kita mau nikah tuh antara kedua belah pihak keluarga dalam sebuah pernikahan, terutama kalau salah satu pihak memiliki posisi atau jabatan lebih tinggi daripada yang lain dan pihak tersebut mungkin mengeluarkan uang lebih besar untuk membiayai pesta pernikahan. Untuk hal-hal seperti ini, tugas seorang wedding organizer menjadi penengah dan pemersatu keluarga. Emang sih nggak gampang, cuman kalau misalnya seperti Tiara ini, wedding organizer kami ini, udah pengalamannya, udah jamnya, udah terbangnya tinggi. Biasanya kita tuh punya kiat-kiat khusus tuh menghadapi hal-hal seperti ini. Salah satunya dengan menjadikan wedding organizer
sebagai teman atau sahabat calon pengantin. Jadi kadang juga kita tuh bisa curhat sama wedding organizer. Jadi kita tuh bisa jelasin ke keluarga bahwa wedding organizer lebih memahami seluk-beluk pernikahan. Minta wedding organizer-nya untuk biasanya tuh sabar, pengertian yang diberikan ke keluarga agar mengerti dan pada akhirnya ditemukan titik temu yang memuaskan kedua belah pihak. Dan yang ketiga, mengurangi biaya tidak perlu. Mengurangi biaya tidak perlu ini, misalnya kita punya budget berapa, nanti tuh kita ngomong sama wedding organizer-nya, kita punya budget segini nih, terus bisa nggak masuk ke vendor-vendor yang ada. Nanti wedding organizer mengerti bagaimana cara membantu calon pengantin menghemat pengeluaran untuk perhitungan misalnya makanan, hotel, gedung, restoran, dan catering. Jadi kita bisa hemat budget di situ. Nanti wedding organizer memperhitungkan dengan tepat. Bisa dikurangin ini di mana? Apa di catering? Apa di vendor dekorasi gitu. Intinya dalam setiap kita mau pakai wedding organizer itu kita harus jujur dan terbuka. Kita punya budgetnya berapa nanti biar wedding organizer-nya yang bekerja. Untuk selanjutnya mungkin penjelasan dari Kak Syukur untuk memperlengkap presentasi ini. Mungkin bisa dibantu Kak Fira atau Kak Yofri, dipersilakan. Ya, baik. Ini sekaligus untuk tambahan dan penutup nih ya. Karena satu belum masuk seperti itu. Kita tunggu sampai Syukur masuk. Yang jelas bisnis wedding organizer selama pandemi ini cukup memprihatinkan sebagai tambahan. Namun terlepas dari itu, wedding organizer tidak berhenti begitu saja karena ada banyak pernikahan-pernikahan yang dilakukan secara online dengan digital tanpa harus ada kerumunan. Adapun kerumunan tamu yang hadir untuk satu gedung itu dibatasi maksimal 50%. Artinya dalam kurun 2 tahun terakhir, jenis usaha seperti ini masih tetap bertahan, masih tetap eksis, meskipun ada banyak pembatasan dan pengurangan. Bahkan bisa dikatakan biaya pernikahan di tengah pandemi ini turun, karena tamu undangannya tidak begitu banyak, maka biaya untuk makan tamu, untuk snack, termasuk juga furniture, souvenir juga tidak terlalu besar. Hanya saja kendalanya adalah bagi pihak wedding organizer harus berkoordinasi dengan Satgas COVID di wilayah terkecil untuk dapat menyelenggarakan event organizer minimal dalam kegiatan akad nikah, baik itu di KUA, di masjid, atau di rumah salah seorang mempelainya. Dan kami kembalikan kepada host Fira untuk melanjutkan atau menutup presentasi kita siang ini. Siang ini, oke, pagi ya. Oh, iya. Saya masih pagi nih. Masih, Pak. Oke, baik. Jadi intinya apapun eventnya dan sebuah WO itu intinya manajemen yang baik ya dimanapun kita bekerja. Meskipun itu bukan sebuah WO, jadi organisasi dan manajemen yang baik yang mempunyai prinsip yang terstruktur, yang memang sudah dilakukan ya terstruktur yang tadi saya informasikan. Dan biasanya di masyarakat perkotaan lah seperti itu. Kalau di kampung kan masih ya guyupnya banyak. Betul, gitu. betul. Jadi memang WO itu harus mempunyai manajemen yang baik di internal juga di eksternal. Artinya di internal dalam menyusun acaranya tersebut. Untuk di eksternal bagaimana hubungannya dengan klien seperti itu ya. Ya, dengan vendor juga. Betul, dengan vendor juga eksternalnya. Bagaimana nih punya budget sekian tetap bisa nikah, atau bisa jadi ada yang WO tapi pengen jadi KUA, mungkin bisa jadi ya. Jadi Love Tiara ini mempunyai manajemen event yang baik secara keseluruhan. Adaptif dengan segala kondisi ya. Betul, baik. Jadi sesuai dengan mata kuliah kita sekarang ya, rekan-rekan dasar organisasi dan manajemen yang terstruktur, dan penelitian ini menghasilkan bahwa wedding organizer Love Tiara itu mempunyai daily management yang efektif.
Baik, Kak Syukur belum masuk, kita langsung akhiri saja ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dari Prodi Sains Komunikasi saya tekankan lagi dari kelas sore Universitas Juanda Bogor. Demikian presentasi yang sangat-sangat efektif ini sesuai dengan judulnya. Semoga presentasi kali ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi kami dan umumnya bagi rekan-rekan semua yang menonton dan juga memberikan penilaian yang terbaik untuk kami. Tolong dinilai dengan baik Bapak Ibu. Untuk hasil UAS kami di semester 1 ini. Baik, tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu, jika ingin mengenal kami lebih lanjut, bisa langsung informasikan di WhatsApp mungkin ya, Pak Yofri. Baik. Baik, ada tambahan mungkin sudah? Ini baru masuk, ini Syukur baru kita admit. Silahkan kita kasih kesempatan, sepertinya agak terkendala dengan jaringan. Kalau betul, memang di sini sedang hujan deras. Sedang hujan. Betul. Tapi saya pastikan Syukur terlibat dalam proses penyusunan tugas artikel dan makalah yang baru kita bahas tadi ya, Vira ya. Silakan Vira. Kalau mau. Ya, demikian itu saja. Mudah-mudahan yang tadi diinformasikan semuanya dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi ilmu bagi kita dan bagi kita semua. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya, atas segala kehilafan dari sikap dan tutur kata yang kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semuanya. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu, terima kasih.